Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melaksanakan pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Jangan dipimpin ketua kelas. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Ini Bapak akan mengecek keadaan kalian ya. Fidaulisa, Arifa, Askia, Ripal, ada Ripal, nggak ada kemana? Ya, Rois, Arif, Berita, Dinda, nggak ada lagi. Mana? Berwan, ya. Salma, Ibrahim, Jafar, Nopal. Ya, berarti yang nggak ada dua orang ya. Semoga yang sakit segera disembuhkan ya. Nah, sebelum menjawab materi, Bapak akan kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Pada apa Indonesia Raya? Ya, silakan nyanyi dulu Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Setelah itu kalian bacakan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza nasrullahi wal fath.
sih? Tentang rukun Islam. Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Kedua, salat. Ketiga, sabar. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Nah, setelah itu Bapak akan menjelaskan materi hari ini tentang materi beriman kepada Rasul. Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu menjelaskan apa itu iman kepada Rasul, dan kalian dapat menyebutkan nama-nama dan tugas seorang Nabi dan Rasul, serta kalian mampu menyebutkan sifat wajib dan sifat mustahilnya Rasul. Yaitu sekarang pemantik dulu, apa perbedaan dari seorang Nabi dan Rasul? Apa perbedaannya? Kalau Nabi apa? Menerima wahyu untuk diri sendiri. Nah, kalau Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya yang akan disampaikan ya. Nah, sebelum kalian menonton video, kita menyanyikan SPG dulu. Jangan menghubungkan jari. Contoh, jari kanan 1, jari kanan 2, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. Oke, berdiri. Ya, 1, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung menjadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari Kanan, 2 jari kiri, digabung menjadi 4, sebuah kamera jepret. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung menjadi 8, buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi 10, kursi dapat doa. Aduh. Ya, kan? Jangan menonton sebuah video dulu, silakan kalian simak dan kalian pahami ya. Ini video tentang apa dan kamu harus mengomentari video ini. Pada suatu malam, Tuhan bermenungkan kendaraan yang datang dari arah Baitul Maqdis. Api itu membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Fir'aun bertanya kepada para pendiri istana tentang arti dunia. Itu artinya akan lahir dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Kaum Bani Israel adalah kaum dengan kasta yang di Mesir. Para prajurit Fir'aun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum Bani Israel dan membunuh semua bayi laki-laki yang mereka temui. 3 bulan yang lalu, Yukaban istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ketika keduanya sedang kebingungan, datanglah petunjuk dari Allah. Susuilah dia. Jika kamu khawatir, hanyutkan dia ke sungai. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul. Yukaban melantas membalas putranya dengan pakaian hangat dan menempatkannya ke dalam peti kecil. Ketika betara Fir'aun datang, dia menghanyutkan kerajaan itu ke sungai. Kamu ikuti kerajaan adikmu, jangan sampai kehilangan. Sang kakak mengaku. Sepanjang malam, dia mengikuti kerajaan adiknya itu di sepanjang sungai Nil. Dia dan para dayang membawa bayi
yang soleh. Dia tidak tega jika harus membunuh bayi yang tidak berdosa. Akhirnya, dia mengasih pendidikan Nabi Musa kepada keluarga-keluarga yang sedang menyusui. Jadilah ibu susu bagi anakku. Namun sayangnya, Nabi Musa sama sekali tidak mau menyusu. Hal ini membuat Asia bingung dan takut untuk menjemput wanita itu. Wanita yang dimaksud adalah Yokabed, ibunda Nabi Musa sendiri. Ketika Yokabed sampai di istana, Nabi Musa sedang menangis karena lapar. Tapi tangisan itu langsung berhenti ketika Yokabed menggendongnya. Kemudian berjanji Allah mengembalikan anak Yokabed. Nabi Musa Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku. sabarlah, dia masih anak-anak. Ketika dewasa, Nabi mulai sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung Firaun yang sedang disiksa oleh prajurit Firaun. Tanpa sengaja, Nabi Musa memukul prajurit itu dan membuatnya tewas. Kabar tentang pembunuhan itu sampai ke telinga diri, nyawanya pasti akan terancam. Nabi Musa singgah di rumah Nabi Syuaib dan tidak terasa 10 tahun telah berlalu. Nabi Syuaib merasa bahwa Nabi Musa merupakan lelaki yang baik halamannya itu. Terlebih lagi, kabar tentang kekejaman Firaun dan bala tentaranya semakin meningkat. Setelah Nabi Musa dan kawannya sampai di seberang Laut Merah, Allah mengembalikan air laut itu seperti sedia kala. Dan laut pun menelan Firaun dan semua pasukannya. Apa yang terjadi pada orang ini? Teriak Firaun dan para pasukannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram dan dikenal dengan nama Hari Asyura. Kaum Bani Israel meneruskan perjalanan. Ketika mereka berhenti di Bukit Sinai, Allah menurunkan wahyu lagi. Allah meminta Nabi Musa untuk pergi ke puncak bukit dan berpuasa selama 40. Keinginan Nabi Musa itu tidak. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Taurat, kitab yang berisi tuntunan hidup bagi kaum Bani Israel serta Rasul utusan Allah yang berasal dari keturunan itu. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat. Ini tentang apa nih kisahnya? Nabi Musa apa? Nabi Musa dihanyutkan ke dalam sungai dan dihasuh oleh istrinya Jabir. Fir'aun dihasuh Fir'aun dan akan menghancurkan Raja Fir'aun, menenggelamkan Raja Fir'aun. Nah, jadi kamu pahami dengan saya ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya tentu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan suatu wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasul adalah suatu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi teladan bagi umatnya. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan tentang Quran Al-Ahzab ayat 40 berbunyi, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulillah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sifat wajib Rasul memiliki 4. Yang pertama siddiq, bahwa Rasul selalu jujur dalam hal apapun. Yang kedua, amanah. Rasul selalu menjaga amanah yang dititipkan
dititipkan kepadanya. Yang ketiga, tabligh, Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang keempat, patronah, Rasul memiliki pemikiran yang cerdas. Selain wajib, ada juga sifat mustahilnya, yaitu tidak mungkin. Pertama, kezib, bahwa Rasul tidak pernah berbohong, baik ucapan maupun perilakunya. Yang kedua, khianat, bahwa Rasul tidak pernah mengingkari janji kepada seseorang. Yang ketiga, kitman, bahwa Rasul tidak menyembunyikan wahyu untuk diri sendiri. Yang keempat, balada, Rasul bukan orang yang bodoh. Tujuannya adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan kabar gembira baik dan buruk, dan memberitakan akhlak manusia. Hikmah beriman kepada Rasul, yaitu meningkatkan iman dan takwa, berbuat baik kepada semua orang, dan jujur dalam ucapan tindakan. Serta jumlah Nabi dan Rasul itu ada 25, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, sekarang Bapak akan membuat kelompok. Silakan kalian buat kelompok. Yang perempuan 3 orang, yang laki-laki 5 orang. Silakan buat kelompok. Ini di sini pesannya 1, 2, 3. Ini satu kelompok. Buat kelompok 3-3. Kelompok. Berapa? Saya belakang. Ya, kanan. Ya, ya. Ini harus coba digini dulu, tidak sini. Sini. Ini potokin. Peta konsep apa terus seperti ini ya, nanti ya. Ini judul ya, judul kamu temukan nanti ya. Seperti ini ya, menghubung-hubungkan. Kelompok 1 itu membuat peta konsep nama-nama nabi dan rasul. Kelompok 2 membuat peta konsep tugas utama seorang rasul. Kelompok 3 membuat peta konsep sifat mustahil Rasul. Nanti ya Bapak ini ya. Nomor 1. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Silakan kamu membuat peta konsep ya. Tinggal kamu tempelkan. Ini ya. Judul ini ya. Oh, ini nanti. Nanti kamu bukan pakai pulpen sendiri. Kamu pulpen. Tuh. Itu ya. Tahan. Yang lain kan ini. Kamu kasih ke anak ini. Nah, benar. Nah, kamu tempelin. Nah, tempelin sini. Nah, nanti kamu nah ini kamu kasih kan yang ini. Tuh. Tuh ya.
Ini ya. Aku tak tahu gimana itu. Apa nih? Sifat mustahil bagi mazul ya. Berapa? Sifat ya. Berapa tiga ya? Kamu tentang apa? Tugas nabi dan mazul nomor berapa? 2 ya. Kenapa ini? Dua dengan Yesus. Nomor berapa? 1 ya. Ya, silakan. Ya baiklah, sebelum nanti kalian mempresentasikan hasil kalian, kita nyanyikan dulu aspek yang kedua, yaitu tepuk rukun Islam. Masih ingat? Masih ingat? Silakan berdiri. Tepuk rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Ya, sekali lagi. Yuk, yang kompak ya. Tepuk rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Ya, terima kasih. Baiklah. Bapak akan memanggil masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil yang kalian buat sebagai peta konsep. Silakan nomor 1. Siapa yang mau mewakili maju depan. Dalam depan. Saya akan menjelaskan nama 25 nabi dan rasul. Ya. Apa? Berapa? Muhammad, Yang lagi. Zakaria, Lagi. Yahya, Lagi. Yusuf, Hmm. Yakub, Hmm. Sulaiman, Hmm. Islam,
Ismail, Ayub, Yunus. Ya, tepuk tangan. Anak. Silakan kelompok yang kedua. Siapa yang mau pilih? Tentang apa kalian? Tentang tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul. Coba apa aja tugas Nabi itu diantaranya? Mengajarkan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Ya, siapa lagi? Memberi kabar gembira. Mengajarkan akidah tauhid. Menjelaskan perintah perdagangan dari Allah. Memberi contoh perintah kepada umatnya. Tugas pokoknya ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima kepada umatnya. Tugas ini sungguh sangat berat. Maka Allah memberi keistimewaan yaitu mukjizat atau suatu keadaan atau kejadian yang dimiliki Nabi dan Rasul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan anak. Silakan kelompok yang ketiga. Siapa yang mau pilih? Kamu tentang apa? Ya, 4 sifat yang apa? 1. Ya, 2. Khianat artinya yaitu berkhianat. Ya, terus 3. Hikmat berarti menyembunyikan kebenaran. Waladah berarti bodoh. Ya, tepuk tangan anak. Ya, betul. Beriman kepada Rasul dan tugasnya ya. Bahwa iman kepada Rasul adalah suatu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus seorang Rasul ya. Tugas pertama adalah menyampaikan wahyu, menjadi teladan serta menyampaikan kabar gembira dan kabar peringatan serta membimbing manusia untuk mengingatkan ke jalan yang benar. Silakan kalian membuka HP-nya. Kita mengerjakan penilaian sumatif. Ya, nanti Bapak akan buka Quizzes. Kalian ketik di Google Quizzes. Enggak. Oh, mulai. Ya. Apa? Ya, teguh. Oh. Jawab. Tuh, jawab.
Pilih, nah pilih klik aja. Klik apa aja? Taruh di iklan. Klik. Ini apa? Gimana? Oke, aja, cepat. Alhamdulillah. Ini apa ya? Waktu ada Dah, ayo. Ini mas semua. Mantap. Udah sama tangan aja langsung. Nah, itu ya. Posisi yang pertama yaitu diraih oleh Arif Panji Saputra. Tepuk tangan. Ya, yang kedua posisi kedua yaitu Rois Anakris. Yang ketiga Abdul Rohim. Ya. Yang keempat Minhajul. Sekarang apa yang kamu rasakan setelah kamu mengerjakan ini? Apa? Gimana rasanya? Senang atau tidak? Ya, baiklah sekarang Bapak akan sudah cukup ya menutup pembelajaran hari ini. Silakan berdoa pimpin. Untuk kelas berdoa. Mari kawan-kawan, kita berdoa Untuk pembelajaran yang mendatang, kalian pelajari dan pahami tentang tanda-tanda suatu balik ya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.